Nah, kita akan membahas daripada kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang berpuasa. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, menunggu masuknya bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, berniat. Yang ketiga, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat masuk ke dalam 5 lubang. Yang keempat, al-imsak anil jima, dari hubungan intim. menahan diri dari berhubungan intim. Sekarang kita masuk yang kelima. Al-khamisu al-imsaku anil istimna. Al-khamisu, adapun kewajiban yang kelima secara zahir yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa ialah al-imsaku anil istimna, menahan diri atau mencegah diri dari al-istimna, onani atau masturbasi. Ya. Mencegah diri dari onani atau masturbasi. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, wa huwa ikhrajul manni gasdan. Wa huwa, yang dinamakan istimna ini ialah ikhrajul manni, mengeluarkan mani, gasdan, dengan disengaja. Ya. Mengeluarkan mani dengan disengaja. Ya. Mengeluarkan mani dengan disengaja. Sengaja mengeluarkan mani, maka dia batal puasanya. Nah, sehingga di sini dikatakan apa? Berusaha mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cara onani ataupun dengan cara masturbasi. Baik dengan cara onani ataupun dengan cara masturbasi. Itu onani bagi laki-laki, masturbasi bagi perempuan. Ya. Bijima'in au bighairi jima'in. Bijima'in au bighairi jima'in. Baik dia dengan cara menggunakan tangan orang lain atau dia menggunakan tangannya sendiri. Jima itu di dalam masturbasi maksudnya apa? Menggunakan tangan istrinya. Ingin menghubungi istrinya, berhubungan dengan istrinya, enggak taunya istrinya dalam keadaan haid. Perhatikan ini, enggak perlu ente semuanya ente catat omongan anak. Cukup ente perhatikan, ente pahami. Ente catat pun enggak ente pahami, percuma. Ketika ditanya enggak tahu juga. Depan anak catat. Ketika ditanya bungol juga masih. Ya, ente dengerin, fokus, dengerin. Ya, simak. Yang penting-penting ada yang dicatat. Kan ada di rekaman. Jadi yang catatnya nanti. Ya, jadi sekarang didengerin dulu. Perhatikan. Biar paham. Ya. Nah, bijima. Loh, kok menggunakan tangan istrinya? Menggunakan tangan istrinya. Bukan menggunakan tangan dia sendiri. Ya. Istrinya dalam keadaan haid. Istrinya dalam keadaan haid. Dia kepingin. Istrinya bilang, anak haid bang. Ya sudah. Ente keluarin aja pakai tangannya ente. Ya. Maka batal puasanya. Batal puasanya.
Di sini dikatakan walau istamna biyadihi faqad fa'ala muharraman. Barang siapa yang dia melakukan istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja dengan menggunakan fa'ala biyadihi, dengan menggunakan tangannya, faqad fa'ala muharraman, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Nah, kok ada sampai istimna, ada hukumnya istimna. Begini. Istimna ini sebenarnya cara untuk mencegah diri dari perzinahan. Tetapi ada syarat-syarat istimna. Tidak semua orang itu boleh istimna. Ya. Ada seseorang yang dia diperbolehkan istimna, ada seseorang yang dia diharamkan istimna, diharamkan mengeluarkan mani, onani. Ada yang dia memang betul-betul diperbolehkan untuk onani. Ada yang dia diharamkan untuk onani. Ya, diharamkan untuk onani. Contohnya apa? Ada seorang pemuda yang dia memiliki nafsu syahwat yang begitu besar. Begitu besar syahwatnya. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Akan tetapi jalan perzinahan amat sangat mendekatinya. Perhatikan ya. Dia belum mampu memiliki cara untuk menikah. Mungkin dia punya uang, tetapi belum ada wanita yang senang sama dia. Belum ada wanita yang mau sama dia. Sedangkan nafsunya menggebu-gebu. Nafsunya menggebu-gebu. Perzinahan mendekati dia punya duit. Dia bisa saja membeli wanita untuk berzina. Nah, untuk menghalangi perzinahan ini diperbolehkan dia untuk istimna. Kalau memang nafsunya sudah betul-betul menggebu-gebu. Nafsunya sudah tinggi. Nafsu syahwatnya sudah betul-betul menggebu. Diperbolehkan dia istimna. Akan tetapi bagi orang-orang yang dia mampu untuk menikah, pasangan sudah ada, jujuran sudah ada, mahar sudah ada, terus tidak mau menikah, tidak mau dia menikah, malah memilih untuk melakukan istimna, ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Paham? Ini hukumnya haram. Oh, ente perempuan ada yang kepingin sama ente. Uang ada. Terus ente nggak mau nikah. Nah, ini penyakit itu namanya. Itu penyakit. Ya, harus dibuang itu penyakit. Ya, itu namanya penyakit. Maka hukumnya haram. Fakat fa'ala muharraman, maka dia telah melakukan keharaman. Permasalahannya apakah puasanya batal? Puasanya batal. Kalau dia keluar mani, maka puasanya batal. Kenapa? Karena dia mengeluarkan mani secara sengaja. Batal nggak puasanya? Puasanya batal. Kalau perempuan masturbasi bagaimana? Perempuan mau dia keluar mani ataupun dia tidak keluar mani, maka batal puasanya. Kok batal? Karena dia memasukkan jarinya ke dalam vaginanya. Memasukkan jari ke dalam vaginanya, lubang kemaluannya, maka batal puasanya. Kalau dia tidak memasukkan jari jemarinya ke dalam vaginanya, maka tidak batal puasanya. Paham? Ada orang dia istimna bukan dengan tangan, tapi dengan nonton. Nonton. Ada film BF ditonton. Senang, maka batal puasanya. Batal
puasanya. Kalau dia nggak sengaja bagaimana? Puasanya tidak batal, tetapi mengurangi pahala puasanya. Kalau dia sengaja dan dia lotot, maka batal puasanya. Paham? Batal puasa. Ya. Atau dia nggak pakai tangannya, cuma tidur pakai guling, gulingnya digosok-gosok sampai keluar mani, batal nggak? Batal. Sepakat ulama batal. Batal. Kalau nggak keluar mani, nggak batal. Syaratnya keluar mani. Kalau dia nggak keluar mani, nggak batal. Cuma dia berdosa. Nggak keluar mani, ya nggak batal. Sudah istimna lama, ya kocok nggak keluar. Risa dia. Ya sudah dia tinggalin. Maka nggak batal. Kalau keluar mani, batal. Ya kalau keluar mani, batal. Ini nggak ada ikhtilaf antar ulama. Semua ulama sepakat mengeluarkan mani secara sengaja, yaitu istimna, baik secara dengan onaninya dengan tangan ataupun dengan benda ataupun dengan apa saja yang dapat mengeluarkan mani dengan niat istimna, memaksa agar keluarnya mani, ya. Dengan niat istimna, memaksa keluarnya mani. Ada laki-laki yang dia ini nggak bisa duduk dengan perempuan. Kalau duduk dengan perempuan lemas dia. Ya. Keluar mani. Batal nggak kira-kira? Nggak batal. Karena bukan sengaja. Sifatnya dia. Ya. Karena dia lemah. Duduk di bis. Duduk dengan perempuan. Beda kalau dia menghayalkan. Dia hayalkan perempuan ini. Wah. Ini enggak. Memang dia kayak orang ketakutan. Ada laki-laki yang seperti itu. Nah, iya. Iya. Lemah syahwat. Kayak jali gitu kan. Dicolet dikit perempuan, sudah. Lemes dia. Letoy. Ya. Nah, kalau dia bijima'in au bighairi jima'in fa inna dzalika yuftiruhu. Baik dia dengan melakukan jima, yaitu jima itu apa? Dengan tangan orang lain, dengan tangan istrinya, au bighairi jima'in atau tanpa dengan tangan istrinya. Nah, sebenarnya ini panjang bahasanya. Ya. Karena nggak mau mengotori majelis kita dengan perkataan-perkataan jorok. Ya, ini contoh-contohnya sebenarnya bisa banyak, cuma kita berikan pemahaman, contoh yang mudah pemahaman dan sedikit tidak terlalu mengarah kepada perkataan-perkataan kotor. Ya biar berkah. Dan tidak ada keberkahan di dalam majelis yang di situ ucapan kotor selalu diucapkan. Terkecuali memang untuk mengajarkan seseorang di dalam permasalahan haid, di dalam permasalahan adab-adab berumah tangga, di dalam permasalahan nifas, di dalam permasalahan seperti ini jima, di dalam permasalahan istimna.
Ini memang sudah harus untuk disampaikan. Tapi kalau enggak, jangan. Itu jelek. Ilmu itu butuh adab. Ilmu itu butuh adab. Ilmu butuh adab. Kalau seandainya ada orang yang berbuat seperti itu, ya terserah mereka. Mungkin magam mereka lebih tinggi daripada magam ana. Ya, kedudukan mereka mungkin lebih tinggi daripada kedudukan ana, sehingga ana tidak berada di magamnya dia. Ya, maka ana butuh adab. Ana pribadi butuh adab saat membaca kitab-kitab salaf. Ya, kalau orang lain ya mungkin dia waliullah, mungkin dia sudah magamnya udah tinggi, ya wallahu alam. Kalau ana ibaratnya kalau kata orang Pontianak itu masih tribi-tribinya, ya, nggak ada apa-apanya. Jadi butuh adab gitu ya. Butuh adab, butuh akhlak. Bukan berarti terus nanti dengar omongan nanti jelek-jelekin orang pula, nggak. Mungkin dia punya magam tinggi dan sebagainya. Wallahu alam kan gitu. Nah, kalau anak pribadi ya kita harus butuh adab. Nggak layak menghadapi kitab salaf dalam keadaan kita terlalu senang berbicara dengan pembicaraan yang jorok. Itu nggak layak. Itu nggak layak. Nggak layak. Paham ya? Baik. Jadi sebenarnya ini pembahasannya banyak, mengarah-mengarah. Cuma kita stop kepada pembahasan yang sekiranya bisa dipahami. Sekiranya bisa dipahami. Nah, ya, sekiranya bisa dipahami. Fa inna dzalika yuftiruhu, maka hal yang demikian itu membatalkan puasanya. Wala yuftiru bi gublati jauzatihi wala bi mudaja'atiha ma lam yunzil. Ya. Tidak membatalkan puasa orang yang mencium istrinya atau yang menggauli istrinya selama tidak mengeluarkan mani. Nah, dia menggauli istrinya dalam keadaan syahwat, nafsu, hukumnya apa? Padahal udah ngejelasin kan? Ente catat kan? Masih nggak bisa jawab kan? Buat apa ente catat? Apa, Pan? Apa hukumnya, Pan? Hah? Tadi malam ente ada nggak? Nah, ente apa hukumnya? Nggak batal. Tetapi hukumnya makruh. Dianya berdosa. Dia berdosa. Puasanya batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Ya. Hukumnya makruh, lakin yukrahu dzalik, akan tetapi hal yang demikian itu makruh hukumnya, illa an yakuna syaihan au malikan li irbihi, terkecuali itu berlaku bagi orang tua. Kalau orang tua bagaimana? Orang tua udah nggak ada nafsunya. Orang tua sudah tidak ada nafsunya. Maka tidak ada hukum makruh bagi dia dan tidak berdoa. Atau orang malikan li irbihi, orang yang bisa menahan, orang yang kuat menahan hawa nafsu. Dia mencium istrinya bukan karena hawa nafsunya, maka dia tidak membatalkan dan tidak berdosa. Ya. Tidak batal dan tidak berdosa. Tetapi kalau dia mencium istrinya dengan nafsu, maka dia batal. Maka orang yang tua dan orang yang tidak memiliki hawa nafsu, maksudnya tidak dengan hawa nafsu dia
mendekati istrinya seperti Rasulullah. Rasulullah tidak sama sekali mencium istrinya dengan hawa nafsu, akan tetapi dengan rasa cinta. Beda. Kalau nafsu itu beda. Ya. Fala ba'sa bitakbil, maka tidak mengapa ketika dia mencium istrinya. Wa tarkuhu aula, akan tetapi meninggalkannya lebih baik. Ya. Meninggalkannya lebih baik. Wa idza kana yakhafu min at-takbil an yunzil fagabbala wa sabakal maniyak. Meninggalkannya lebih baik kalau seandainya dia khawatir kalau dia mencium ini maka akan keluar mani. Ya tinggalkan, itu lebih bagus. Tetapi kalau dia tetap juga melakukannya, fagabbala wa sabakal mani aftara li taksirihi. Ya. Maka kalau dia melakukannya terus keluar mani, dia melakukannya lalu dia keluar mani, maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Aftara, maka batal puasanya. Karena kelalaiannya tadi. Kelalaiannya tadi. Puasanya apa? Puasanya batal. Paham? Nah, di sini dikatakan Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan apa? Jika seseorang mencium atau melakukan sesuatu kepada istrinya dengan kemaluannya, akan tetapi tidak mengeluarkan mani, maka tidak batal puasanya. Kalau keluar mani, batal puasanya. Jadi ukurannya keluar mani. Batal puasanya. Istimna, onani ini kena kafarat enggak? Kena kafarat enggak? Enggak. Istimna enggak kena kafarat karena dia tidak terhitung zina. Ya. Tidak terhitung zina. Tambahan lagi kemarin Nana lupa. Tidak terhitung jima, bukan zina, alafu. Tidak terhitung zima. Tidak terhitung zima. Tidak terhitung zima. Tambahan untuk zima. Zima ini terkena kafarat hanya apabila dia lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, tidak terkena kafarat. Tidak terkena kafarat. Kafarat itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, sulit sedikit dulu. Kita mau bersih-bersih di sini. Bersih-bersih ruangan itu, karpetnya di laundry. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minkum.